wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan mengenai interface dari SPSS. Yang pertama kita buka dulu software SPSS-nya. Ini merupakan tampilan awal dari SPSS. Terdapat banyak fitur di sini yang dapat kita gunakan dari basic user sampai advanced user. Dan sangat banyak kita bisa mengkolaborasikan dengan kondisi lapangan. Tapi untuk penjelasan kali ini, untuk basic user yang perlu kawan-kawan pahami, pertama kali adalah penggunaan dari data view dan variable view. Jadi sebelum kita menggunakan software ini, kita butuh memasukkan data ke dalam software tersebut. Nah, data itu terletak pada data view dan variable view. Tampilan data view adalah ini adalah tampilan data view, sedangkan tampilan variable view adalah yang ini. Tinggal mengklik kotak di bawah ini. Nah, sebelum kita mengisi data view, terlebih dahulu kita harus mengisi variable view. Variable view merupakan variabel yang akan kita analisis. Sedangkan data view merupakan data isi dari variabel tersebut. Jadi variabel tersebut berisi data-data yang akan diisi di sini nanti. Nah, variabel view yang kita isi di sini nanti akan muncul di sini sebagai kolom. Nah, setelah variabel diisi, tinggal kita mengisi data yang kita butuhkan. Nah, sebagai contoh, saya akan mencoba menggunakan data bawaan dari SPSS yang telah dimiliki oleh ketika kita menginstal software SPSS di komputer kita. Tinggal klik C, program file, cari folder SPSS, SPSS Inc. Kita klik lagi, samples, English. Kita buka accident. Nah, ini merupakan variabel dari data accident itu. Jika kita lihat data view-nya, nah sudah terisi di sini. Ini artinya data dari isi variabel tersebut. Akan menjelaskan penggunaan dari kolom-kolom. Jika kita lihat di sini adalah variabel dari data accident bawaan dari SPSS. Terdapat 4 variabel di sini. 4 variabel itu berisi data-data di data view. Ini data-datanya. Jika kita lihat di dalam variable view terdapat banyak kolom di sini. Nah, tiap-tiap kolom memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan setiap kolom harus kita ketahui fungsinya. Nah, yang pertama itu name. Kalau kita lihat di sini name-nya agak aneh. Karena untuk pengisian name itu terdapat hal-hal yang harus kita perhatikan. Antara lain, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memberi nama variabel. Yang pertama, maksimum terdiri dari 8 karakter, huruf dan angka, dan harus dimulai dengan huruf. Bersifat unik, tidak boleh memberi nama variabel yang sama. Artinya, tidak ada variabel yang sama. Tidak boleh ada variabel yang sama. Tidak mengandung karakter khusus seperti tanda-tanda seperti itu. Karena tidak akan dibaca oleh SPSS. Tidak menggunakan nama yang sudah merupakan keywords fungsi tertentu pada SPSS seperti all, and, by, dan lain-lain. Ini merupakan kode-kode yang memiliki fungsi tertentu dalam software SPSS. Bisa menggunakan huruf besar maupun huruf kecil, tetapi
pada output nantinya harus dikonversikan ke huruf besar semua. Nanti kalau ketika kita memasukkan huruf besar atau huruf kecil dalam variable view, nah seperti ini huruf kecil, maka nanti data yang akan keluar pada output hasil analisa kita nanti merupakan huruf besar semua. Dan itu bukan masalah yang besar, jadi tidak perlu dipikirkan. Meskipun bebas, tetapi alangkah baiknya bila menggunakan nama variabel yang mudah untuk dikenal, sesuai dan mencerminkan makna variabel tersebut. Jika kita lihat di sini, nama variabelnya agak aneh. Karena apa? Karena ternyata nama variabelnya panjang. Nah, bisa kita lihat di sini, age kategori, dan tidak cukup di dalam kolom name ini, sehingga harus disingkat seperti ini. Educate adalah age kategori, gender adalah gender. Nah, karena ini cukup di dalam kolomnya sehingga bisa dimasukkan. Exit adalah accident, pop adalah populasi. Jadi untuk pengisian name, data syarat-syarat ini yang harus kita perhatikan untuk mengisi name tersebut. Yang kedua adalah type. Type di sini ada numerik. Jika kita klik di sini, maka akan muncul macam-macam dari type yang bisa kita isi dalam SPSS. Nah, masing-masing tipe ini memiliki fungsi-fungsi tertentu, yaitu numerik adalah variabel yang berbentuk angka. Artinya, jika isi dari variabel kita berbentuk angka, maka kita pilih numerik. Nah, di sini. Koma itu apa? Koma itu adalah variabel numerik dengan tampilan koma untuk setiap 3 angka atau memisahkan ribuan, dan titik untuk memisahkan desimal. Misalnya, jika data yang kita input adalah data seperti ini, maka akan ditampilkan dalam SPSS berbentuk seperti ini. Ini untuk koma. Sedangkan dot, variabel numerik dengan tampilan titik untuk setiap 3 angka, memisahkan ribuan, dan koma untuk memisahkan desimal. Misalnya, jika ada data yang diinput adalah seperti ini, maka akan ditampilkan dalam SPSS sebagai seperti ini. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya numerik, koma, dan dot itu sama. Sama, isi datanya sama, yaitu angka. Hanya tampilannya berbeda. Jadi kawan-kawan ketika memiliki data numerik, bisa saja memilih koma atau dot dengan tampilan yang seperti tadi, dan itu tidak menjadi masalah. Tapi secara umum, jika datanya angka, maka akan diisi numerik untuk menghindari error atau salah interpretasi. Oke, selanjutnya scientific notation. Variabel numerik dengan tampilan scientific. Misalnya, jika data yang diinput adalah seperti ini, maka ditampilkan dalam SPSS seperti ini. Nah, jadi lebih singkat dan lebih mudah. Tapi ini juga jarang digunakan. Yang lebih umum itu numerik ya. Yang lebih umum jika datanya angka ya numerik yang digunakan. Selanjutnya, variabel numerik dengan nilai yang ditampilkan dalam format tanggal atau waktu. Jika Anda pilih tipe data ini, akan muncul tampilan dengan format tanggal atau waktu. Nah, kita lihat di sini. Ini. Maka data yang ditampilkan adalah tanggal dan waktu. Jika data kita berisi tanggal dan waktu. Dolar ini merupakan variabel numerik dengan tampilan tanggal dolar. Jika data kita berisi dolar, kita bisa seperti ini. Nah, ini custom currency.
Custom currency, variabel numerik yang ditampilkan dalam format uang. Jika Anda inginkan custom currency, misalnya dalam bentuk rupiah, penggunaan pilihan format ini harus didefinisikan terlebih dahulu dalam menu option pada currency type. Nah, kalau kita ingin memilih format ini, maka kita harus setting terlebih dahulu. Pada option edit, option, maaf ini agak lemot, currency. Nah, bisa kita edit di sini. Tapi ini cukup jarang digunakan. Untuk string itu apa? String adalah variabel yang tidak berbentuk numerik atau angka dan karenanya tidak digunakan dalam hitungan. Jenis ini juga dikenal sebagai variabel alphanumerik. Jadi jika data kita berbentuk kata, maka kita bisa memilih string. Tapi kawan-kawan tidak perlu khawatir karena sebagian besar penggunaan SPSS dalam prakteknya nanti hanya menggunakan 3 tipe data, yaitu numerik dan string. Kedua, tipe data numerik dan string, atau 3 lah, di 3 sering digunakan, sebelumnya jarang digunakan. Nah, width ini adalah besar banyaknya karakter yang bisa kita isikan dalam kolom di data view. Nah, misalnya ini 4, maka datanya tidak boleh lebih dari 4 karakter. Seperti ini 8, datanya tidak bisa lebih dari 8 karakter. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 karakter. Desimal itu banyaknya 0 di belakang angka. Jadi kita tambahkan di sini, maka akan bertambah 0 di belakang angka. Nah, ini label jika nama variabelnya lebih panjang sehingga tidak muat di kolom name ini, kita mengisinya di kolom variabel. Nanti di output dari hasil analisis kita, nama variabel yang akan keluar itu dari nama label ini. Jadi kita tidak akan bingung membaca hasil analisis kita nantinya. Nah, values ini merupakan coding dari data kita. Jika data kita berupa data string atau data kategori atau data yang memiliki kategori, maka kita harus mengkodingkan data tersebut terlebih dahulu. Seperti data ini, age kategori. Nah, kita harus mengkodingkan data tersebut. Di bawah 21 adalah 1, 21 sampai 25 adalah 2, 25 sampai 30 adalah 3. Bagaimana caranya? Halnya seperti saat kita klik 1, under 21, kita add 2, 21 21 sampai 23. Add ini harus di under 21 ya, seperti change. Kita mau mengedit. Lalu 3, 24 sampai 2. Nah, ini caranya menambahkan value label. Oke. Missing. Nah, ini missing yang perlu dipahami. Missing merupakan apa? Missing adalah menentukan nilai missing ini berguna
jika misalnya ada pertanyaan survei, ada responden yang tidak memberikan atau menolak memberikan jawaban, sehingga tidak tersedia data yang diinput. Misalnya, jika ada responden yang menolak memberikan jawaban mengenai pendapatannya, jika kita menginput jawaban responden tersebut ada angka 0, maka dalam pengolahan SPSS akan memasukkan ke dalam perhitungan, sehingga jika berpengaruh terhadap rata-rata keseluruhan, sehingga data maka akan berpengaruh terhadap rata-rata keseluruhan maupun terhadap distribusi frekuensinya. Tetapi jika kita mendefinisikan suatu angka untuk menyatakan nilai missing tersebut, maka SPSS akan mengeluarkan dari perhitungan. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada data yang tidak terisi dalam survei yang kita lakukan, kita bisa mengisinya dalam kolom-kolom. Misalnya kita mengisi dalam angka 111. Nah, maka nanti jika ada survei yang jawabannya kosong, kita tinggal mengisi dengan angka 111. Nanti SPSS akan membaca bahwa itu merupakan missing value atau data yang hilang, sehingga tidak akan dimasukkan dalam perhitungan SPSS. Kita juga bisa menggunakan range-nya, range sekian dari sekian itu hilang, misalnya. Sehingga SPSS tidak akan membaca data tersebut. Tapi yang biasa digunakan itu adalah angka di sini. Untuk menandakan bahwa data tersebut hilang. Oke, karena datanya di sini terisi semua, kita cancel. Kolom ini biarkan default. Line ini line ratakan rata kiri atau tengah, kita biarkan default. Measure ini jenis data. Scale adalah data kuantitatif murni atau data angka murni, seperti ini. Nih. Jumlah aksiden, jumlah kecelakaan. Dia merupakan angka murni, sehingga dia merupakan tipe data scale. Lalu ordinal. Ordinal itu apa? Ordinal adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Seperti ini. Dia merupakan data kualitatif yang dikuantitatifkan atau dikodingkan. Tapi tipe data ini adalah data yang berjenjang. Di bawah 21, 21, 23, 24, 25, ini kan data yang berjenjang. Sehingga kita memilih tipe datanya ordinal. Dan nominal, selanjutnya nominal. Nominal adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan, tetapi datanya setara. Seperti ini, male dan female. Ini kan data yang setara, tidak berjenjang. Sehingga tipe datanya adalah nominal. Lalu root, input, ini jarang sekali digunakan. Biasanya dibiarkan default saja. Nah, setelah kita mengisikan semua variabel di sini, maka akan muncul nama-nama kolom. Tinggal kita mengisikan data di database yang kita miliki. Oke, ini penjelasan saya mengenai interface dari SPSS. Sekian, terima kasih.